Lebih dari 1.000 rumah tangga ekspor telur kobra. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat ular kobra? Dan tahukah Anda jika di suatu negara ada wilayah di mana penduduknya berprofesi sebagai peternak ular kobra? Ular kobra, ya, ular kobra yang terkenal ganas dan dapat melebarkan kepalanya ini memang banyak ditakuti oleh orang. Tak pernah terpikir mungkin untuk memelihara ular, apalagi yang namanya ular kobra. Namun siapa sangka beternak ular kobra menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Pencinta hewan melata ini mungkin sudah paham betul tentang keuntungan memelihara ular kobra. Di luar negeri, dagingnya dipercaya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dan digunakan sebagai penambah stamina. Tidak heran jika bisnis ini ditekuni secara serius. Budidaya ternak ular kobra mampu mendatangkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Sebuah provinsi yang terletak di bagian utara di negara Vietnam, lebih dari 1.000 rumah tangga membiakkan dan mengekspor sekitar 200 ton telur ular berbisa setiap tahunnya. Hanya 62 km dari barat laut Hanoi terdiri kota Vinson di provinsi Vinh Phu. Beternak ular kobra terutama untuk diambil telurnya, dan itu menjadi pekerjaan utama mereka untuk sekitar 80% penduduk di sana. Mereka membiakkan dan mendistribusikan ular kobra dan telurnya dengan peternakan yang dianggap tradisional. Setiap ular memiliki kandang berbentuk kubus berukuran 30 x 30 x 60 cm. Permintaan pasar yang tinggi melihat peternak Vinson menjual ular dan telurnya ke seluruh Vietnam dan negara-negara Asia lainnya, terutama Cina. Orang yang membeli ular ini digunakan sebagai makanan atau untuk direndam di dalam alkohol. Dipercayai bahwa anggur semacam itu memiliki khasiat obat. Salah satu prestasi paling terkenal oleh mendiang chef selebritas Anthony Bourdain adalah memakan jantung ular kobra di Vietnam dalam serial A Cook Tour yang ditayangkan pada tahun 2022. Ada yang tertarik juga makan jantung ular kobra? Pemilik peternakan ular kobra memberi makan ular kobra dengan tabung. Dibutuhkan hampir 3 tahun untuk ular yang baru lahir mencapai 2 kg. Pemilik peternakan ular juga memberi makan katak dan tikus. Setiap keluarga memiliki rata-rata sekitar 400 ekor ular. Tetapi ada pula beberapa dari mereka memiliki 1.000 ular. Seekor ular dengan berat lebih dari 1,5 kg bisa dihargai sekitar Rp800.000 per kilogram, dan yang di bawah 1 kg biasanya dihargai sekitar Rp350.000 per kilogramnya. Selain menjual ular-ularnya, para peternak juga menjual telur ular tersebut. Biasanya pasir digunakan untuk melindungi telur ular yang sangat lembut dan rapuh, sehingga sentuhan kuku jari pun dapat memecahkannya. Dibutuhkan 60 hingga 70 hari untuk menetaskan telur. Ular diperbolehkan kawin selama musim dingin, dan ular betina bertelur sekitar bulan Maret dan April. Ternyata harga telur ular kobra juga tidak main-main harganya. Harganya bisa mencapai Rp60.000 per telurnya. Wah, cukup luar biasa ya. Memang ular telah dihargai di Asia selama berabad-abad karena dihargai dari nilai daging, kulit, telur yang akan dijadikan obat-obatannya. Secara tradisional, mereka didapat dari alam dan diperdagangkan dalam skala lokal yang berkelanjutan. Namun, sejak tahun 1990-an, permintaan ular dan produk ular terus meningkat, terutama didorong oleh pertumbuhan kelas menengah Asia yang kaya dan meningkatnya permintaan barang-barang mewah. Pada awal abad ke-21, permintaan akan produk ular mulai melampaui pasokan, dan dalam beberapa tahun perdagangan internasional tidak terkendali. Eksploitasi berlebihan populasi liar dan meningkatnya resiko kepunahan.
Budidaya ular siklus tertutup adalah industri yang relatif baru dan sedikit yang mengetahui tentang perannya dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sebenarnya, kurangnya informasi dasar ditambah dengan kurangnya model produksi komparatif di bagian lain telah memicu kekhawatiran bahwa peternakan ular dapat memperburuk eksploitasi berlebihan populasi liar dan bertindak sebagai saluran bagi spesies yang ditangkap dari alam untuk memasuki perdagangan secara ilegal. Selain Vietnam dan Cina dianggap sebagai produsen dan pasar terbesar untuk daging ular, menghitung ukuran total industri ini cukup sulit. Meskipun perkiraan konservatif untuk Cina dan Vietnam menunjukkan setidaknya ada 4.000 peternakan dengan siklus tertutup. Peternakan ular di Cina dan Vietnam bervariasi dalam hal skala, mulai dari petak pinggiran kota kecil yang memelihara beberapa ratus ular sebagai kegiatan mata pencaharian tambahan hingga peternakan skala besar yang membiarkan dan memelihara puluhan ribu ular sebagai bisnis utama mereka. Sebagian besar peternakan beroperasi mandiri yang membiarkan, memelihara, dan menjual ternak mereka sendiri. 50% lahan pertanian, sebagian besar peternakan memelihara lebih dari satu spesies ular. Jenis kandang ular bervariasi setiap peternakan, tergantung spesies dan kelompok umur. Dari kandang ular kecil hingga kandang beruangan besar yang berisi banyak ular. Peternakan yang lebih maju menggunakan tempat yang dibangun khusus, di mana beberapa ratus ular ditempatkan di dalam menara vertikal dari palet kayu yang ditumpuk. Beberapa peternakan menyediakan pemanas tambahan untuk ular melalui penggunaan elemen pemanas listrik atau pipa air panas. Dan ada pula peternakan komersial besar yang menyediakan fasilitas bagi ular untuk mengakses sinar matahari alami. Kandang dibersihkan dengan tangan rata-rata seminggu sekali, dan hanya beberapa peternakan yang menggunakan air untuk membersihkan kandang. Makanan standar ular terdiri dari berbagai vertebrata kecil, diberi makan utuh, dipotong-potong, atau dibentuk kembali menjadi pelet atau sosis. Pakannya sendiri dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pakan alami yang dipanen dari alam liar seperti amfibi dan hewan pengerat. Ada pula protein limbah dari industri lain, misalnya unggas dan babi. Ada pula makan yang diformulasikan, yaitu dari protein limbah yang dilarutkan. Tidak ada pakan hidup yang diberikan. Daging yang disediakan sudah dipotong-potong atau daging yang dicairkan dari beku. Ular dewasa yang sedang berkembang biak diberi makan lebih sedikit daripada ular dewasa yang tidak berkembang biak. Semua peternakan juga menyediakan air minum bersih secara teratur. Peternakan ular adalah kegiatan mata pencaharian yang menguntungkan bagi masyarakat pedesaan dan dalam beberapa hal dapat menawarkan peluang baru karena parameter produksi premier adalah sumber daya yang efisien dan tahan terhadap gangguan lingkungan. Anda tertarik untuk mencoba memelihara ular?